anak kelas 7, berjumpa lagi di pelajaran matematika dengan Miss Yulia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar dan operasinya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa memahami bentuk dari aljabar. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan suku-suku sejenis dalam aljabar. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan dalam operasi aljabar. Baik anak-anak, kita akan masuk ke bab 4 mengenai bentuk aljabar dan operasinya. Nah, yang pertama, apa itu bentuk aljabar? Nah, aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol dan bagaimana cara kita memanipulasi simbol tersebut. Nah, di dalam aljabar, anak-anak akan mengenal di mana itu yang disebut dengan suku. Jadi, suku adalah gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama. Kemudian, kalian juga akan mengenal tentang variabel. Jadi, variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian, anak-anak akan mengenal yaitu koefisien. Koefisien adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengenal konstanta, di mana konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah. Nah, kita langsung masuk ke bentuk aljabar dan contohnya. Misalnya, min 3A pangkat 3 ditambah B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 5B pangkat 5 dikurang 5AB pangkat 2 ditambah 3. Nah, yang pertama kita akan menjawab sukunya. Jadi sukunya itu dibatasi oleh tanda positif. Yang ini atau bisa juga dibatasi oleh tanda negatif. Nah, yang mana kita sebut dengan suku? Ini kita sebut dengan suku pertama. Kemudian yang ini suku kedua. Yang ini suku ketiga. Yang ini keempat. Yang ini kelima, dan yang ini 6. Jadi ada 6 suku. Nah, kita tulis di tabel di bawah ini. Yang pertama, anak-anak harus ikutkan. Negatif 3 dikali A pangkat 3. Itu juga anak-anak akan tulis semua. Nggak boleh cuman anak-anak tulis 3A pangkat 3. Itu nggak salah ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tulis min 3A pangkat 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, plus B pangkat 2. Jadi kalau tanda positif, bisa anak-anak tulis positifnya, bisa anak-anak tidak tulis positifnya ya. Kemudian 3A pangkat 2. Kemudian 5B pangkat 5. Kemudian ada 5A B pangkat 2. Yang terakhir ada 3. Nah, sekarang variabelnya yang mengandung lambang atau notasi. Ini dia variabelnya. Nih, A pangkat 3 itu. Nah, kita tulis saja. Variabel dari min 3A pangkat 3 adalah A pangkat 3. Jadi suku B pangkat 2, variabelnya juga B pangkat 2. Kemudian yang ini A pangkat 2, B pangkat 5, A, B pangkat 2. Yang ini tidak ada variabelnya ya. Ini tidak ada variabelnya. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya berapa berarti? Yang di depan ini namanya koefisien. Min 3. Itu namanya koefisiennya anak-anak ya. Min 3. Kemudian ini kan B pangkat 2. Berarti koefisiennya berapa, Miss? Nah, koefisiennya kalau misalkan ada B pangkat 2 saja, itu koefisiennya adalah 1 yang di depan ini ya anak-anak ya. Angka 1 sebenarnya. Tetapi karena angka 1 bisa anak-anak tulis, bisa anak-anak tidak tulis. Biasanya memang tidak ditulis. Jadi, B pangkat 2 koefisiennya adalah 1. Kita lanjutkan. Berarti ini koefisiennya sama dengan 3A pangkat 2, berarti koefisiennya adalah 3. Nah, ini 5B pangkat 5 berarti 5. Kemudian negatif
5. Yang terakhir 3. Nah, 3 inilah yang akan kita sebut dengan konstanta. Ini tidak rapi. Jadi Miss Yulia ulang. Nah, ini anak-anak sebut dengan konstanta ya. Nah, itu kita sebut dengan konstanta. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya 5x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 4z pangkat 2 dikurang 7y pangkat 2 dikurang 15z pangkat 3 ditambah 8. Nah, kita akan cari suku, variabel, dan koefisiennya. Nah, pertama kita cari dulu sukunya. Jadi sukunya juga terdiri dari berapa ini? Kita hitung. Terdiri dari 1, yang ini yang pertama. Ini pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tulis di sini sukunya. Berarti ini suku yang pertama adalah 5x pangkat 3. Kemudian negatif 8x pangkat 4. Ingat negatifnya ikut ya. Kemudian 4z pangkat 2. Min 7y pangkat 2. Min 15z pangkat 3. Yang terakhir ada 8. Nah, variabelnya berapa? Variabel dari suku 5x pangkat 3 adalah x pangkat 3. Kemudian ada x pangkat 4. Ini dari min 8x pangkat 4 kan variabelnya berarti x pangkat 4. Kemudian 4z pangkat 2. Variabelnya adalah z pangkat 2. Ini min 7y pangkat 2 berarti variabelnya adalah y pangkat 2. Ya, ini min 15z pangkat 3 berarti z pangkat 3. 8 ini punya variabel enggak? Tidak ya anak-anak ya, dia tidak punya variabel. Jadi dia tidak punya variabel. Kemudian koefisiennya berapa? 5x pangkat 3 berarti koefisiennya adalah positif 5. Min 8x pangkat 4 koefisiennya adalah min 8. 4z pangkat 2 koefisiennya 4. Min 7y pangkat 2 koefisiennya adalah min 7. Ini min 15 dan ini koefisiennya 8. Nah, 8 itu masih ingat nggak anak-anak? Disebut dengan konstanta ya. 8 ini kita sebut dengan konstanta. Konstanta. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai kesamaan dalam pangkat dan hurufnya atau variabelnya. Jadi, suku-suku sejenis itu memiliki kesamaan dalam pangkat dan huruf. Nah, contohnya adalah misalkan 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 5xy ditambah y pangkat 2 dan 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3y. Jadi, ini dia bentuk yang pertama. Aljabar yang pertama kita bandingkan dengan yang kedua. Nah, cari dia suku-suku sejenisnya. Yang pertama kita lihat dulu kesamaan pangkatnya. Jadi ini pangkatnya 3. Ini juga pangkatnya 3. Oh, ternyata hurufnya juga X. Ini X, berarti dia sama. Suku-suku sejenis dia. Jadi 3X pangkat 3 dan 4X pangkat 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ini X pangkat 2. Di sebelah kiri juga X pangkat 2. Ini juga kita tulis minnya. Jadi 4X pangkat 2 dan min 7X pangkat 2. Kemudian ada min 5X kali Y. Di sini ada nggak? Nggak ada, berarti dia nggak punya teman. Ini juga Y pangkat 2. Di sini min 3Y, berarti ini Y-nya nggak ada ya. Cukup ada dua suku-suku sejenisnya di dalam soal ini. Nah, kemudian soal berikutnya. 5A pangkat 3 dikurang 3B pangkat 3 ditambah 4A pangkat 2 ditambah 7B pangkat 3 dikurang 15A pangkat 2 ditambah 8B. Kita cari suku-suku sejenisnya. Kalau tadi Miss Yulia menggunakan kata dan. Nah, ini Miss Yulia gabungkan seperti ini saja. Jadi anak-anak tinggal cari suku-suku sejenisnya. Nah, ingat, kalau suku-suku sejenis itu, dia harus punya kesamaan dalam pangkat dan huruf. Ini harus anak-anak ingat ya. Dia punya kesamaan dalam pangkat dan huruf. Nah, kalau soalnya seperti ini. Ini lihat, A pangkat 3. Ada nggak yang A pangkat 3 di sini? Nggak ada. Berarti dia nggak punya teman. Dia bukan suku-suku sejenis. Kemudian, ini, B pangkat 3. Ada nggak yang B pangkat 3? Oh, ternyata ada. Ini dan ini. Berarti suku sejenis yang pertama adalah min 3B pangkat 3 dan 7B pangkat 3. Kemudian ini sejenis dengan ini. Kemudian ada nggak? Ini 4A pangkat 2. Ada nggak yang A pangkat 2? Ternyata ada. Ini dia. Jadi dia itu suku sejenis. 4A pangkat 2 dan negatif 15A pangkat 2. Nah, itu dia untuk suku-suku sejenis ya. Kita lanjutkan ke menyusun bentuk aljabar. Nah, menyusun bentuk aljabar ini sama dengan anak-anak mengurutkan nama teman-teman anak-anak di kelas menurut alfabet atau mengurutkan menurut A, B, sampai Z. Nah, ini kebetulan nih berurutan alfabetnya. Ada X, ada Z, ada Y, tapi dia belum diurutkan. Jadi kita harus urutkan dulu. Kalau menurut alfabet kan A, B, sampai seterusnya. Nanti huruf yang terakhir itu ada X, Y, dan Z kan seperti itu. Nah, kita urutkan sama seperti itu. Jadi, yang pertama, kita lihat dulu dia variabelnya. Yang mana lebih dulu? Ini kan X. Nah, ini X, ini X. Yang pertama kita lihat dulu variabelnya. Kalau kita menyusun aljabar, kita lihat dulu variabelnya. Kemudian yang kedua, kita lihat pangkatnya. Jadi kalau misalkan ini kan 5X pangkat 3, ini 8X pangkat 4. Jadi 8X pangkat 4 dulu, yang mana variabelnya lebih besar, itu yang kita tulis duluan. Ada nggak yang lebih pangkatnya daripada X pangkat 4 di sini? Ini X, Z pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 2, berarti ini duluan. Jadi kita urutkan min 8X pangkat 4. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan ke yang ini. Berarti ditambah 5X pangkat 3. Kemudian ada nggak lagi alfabetnya X atau variabelnya X? Ini X pangkat 4, ini X pangkat 3. Ada nggak X pangkat 2? Oh, ternyata ada. Ini dia, berarti dikurang 15 X pangkat 2. Nah, X-nya udah habis. Sekarang kita masuk ke huruf Y. X-nya udah habis. Ini sudah. Ini sudah. Kemudian ini juga udah. Kita masuk ke huruf Y. Ini min 7Y pangkat 2. Dan ini plus 8Y. Artinya kalau plus 8Y ini, dia sebenarnya ada pangkat di sini ya. Kita tidak tulis. Nah, yang mana lebih besar? Ini Y pangkat 1 ini. Tapi kita tidak tulis. Berarti
2 atau 1 yang lebih besar? Kan 2, berarti anak-anak tulis min 7Y pangkat 2. Kemudian baru plus 8Y. Nah, kalau sudah boleh anak-anak coret seperti ini biar anak-anak nggak bingung. Yang terakhir adalah plus 4Z pangkat 2. Nah, itu dia kalau kita menyusun bentuk aljabar. Kemudian kita masuk ke penjumlahan dalam aljabar. Jadi, kita menjumlahkan sama dengan penjumlahan biasa, tetapi dia ada variabelnya. Jadi anak-anak harus pelan-pelan di sini ya. Nah, yang pertama misalnya 2x pangkat 2 ditambah 15 dan min 4x pangkat 2 ditambah 5. Jadi kita satukan dulu yang mengandung x pangkat 2 atau yang mengandung variabel. Jadi 2x pangkat 2 kita jumlahkan dengan ini. Jadinya kan seperti ini. Plus 15 ditambah min 4x pangkat 2 ditambah 5. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang kita hilangkan kurungnya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 15 plus sama min. Jadi min. Jadi anak-anak harus masih ingat ini. Di pelajaran di SD. Plus ketemu plus, hasilnya plus. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Tetapi kalau negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Nah, positif sama negatif, hasilnya negatif. Jadi min 4x pangkat 2 ditambah 5. Nah, kita cari gabungkan yang mengandung variabel. Jadi 2x pangkat 2 termasuk minnya. Min 4x pangkat 2, kemudian ini ditambah 15 ditambah 5. 2x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Nah, karena sama ini variabel dan pangkatnya, jadi kita kurangkan. 2, punya uang 2. Ternyata anak-anak ngutang 4, jadi hasilnya adalah negatif 2x pangkat 2. Sekarang yang ini, positif 15 ditambah 5, hasilnya adalah positif 20. Itu dia untuk yang pertama, penjumlahan yang pertama. Oke, kita bisa lanjutkan ya untuk penjumlahan yang kedua, contohnya. Nah, misalnya X ditambah 7Y dikurang 4Z dan 12X ditambah 3Y ditambah 10Z. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita jabarin dulu. X ditambah 7Y dikurang 4Z ditambah min 12X ditambah 3Y ditambah 10Z. Nah, kemudian kita hilangkan dalam kurungnya. Jadi X ditambah 7Y dikurang 4Z, positif sama negatif, hasilnya negatif. 12X plus 3Y ditambah 10Z. Nah, kita gabungkan yang ada variabel X, kita jadikan 1. Jadi X min 12X ditambah 7Y ditambah 3Y min 4Z ditambah 10Z. Nah, hasilnya adalah X dikurang 12X. Jadi sisa punya uang 1. Anak-anak ngutang 12. Berarti berapa? Berapa anak-anak? 1. X-nya itu 1 ya di depannya. Berarti 1 dikurang 12 itu hasilnya adalah negatif 11X. Pintar. Kemudian 7Y ditambah 3Y sama dengan positif 10Y. Min 4Z ditambah 10Z. Anak-anak ngutang 4. Anak-anak ngutang 4. Kemudian anak-anak bisa punya uang 10. Anak-anak bayar hutangnya. Berarti sisa uangnya anak-anak sama dengan 6Z. Nah, itu dia untuk yang kedua. Nah, Miss sudah kasih lagi contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga adalah A ditambah 2B dikurang C dan 3A dikurang 5B ditambah 7C. Ya, kita jabarin lagi. A ditambah 2B dikurang C tambah 3A dikurang 5B ditambah 7C. Nah, hilangkan dalam kurungnya A ditambah 7B, A ditambah 2B dikurang C ditambah 3A, ini plus 3A dikurang 5B ditambah 7C. Jadi, gabungkan yang ada variabel A-nya. A ditambah 3A ditambah 2B dikurang 5B dikurang C ditambah 7C. Di hasilnya adalah A ditambah 3A sama dengan 4A. Ini 1 ya di depannya. Kalau nggak ditulis huruf depannya itu, angka di depannya itu bisa 1. Ini kan A, itu sama dengan 1 dikali A, makanya A. Jadi 1A ditambah 3A sama dengan 4A. Ditambah 2B dikurang 5B. Jadi min 3B. Kemudian min C ditambah 7C. Ngutang 1. Ngutang 1. Punya uang 7, berarti kebayar hutangnya. Jadi plus 6C. Jadi 4A plus sama min jadinya min 3B ditambah 6C. Itu dia. Oke, biar tidak salah. Nah, jadi hasilnya adalah 4A dikurang 3B ditambah 6C. Itu untuk penjumlahan dalam bentuk aljabar. Nah, kita lanjut ke pengurangan aljabar. Nah, bagaimana kalau dengan pengurangan, Miss? Jadi kita coba untuk pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang pertama, misalnya 9X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5X pangkat 2 ditambah 6X. Jadi kita kurangkan. Sama seperti tadi, kita gabungkan yang ada sama-sama variabelnya. Ini kan X pangkat 2. Ini juga X pangkat 2. Kita gabungin. Jadi 9X pangkat 2 dikurang 5X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 6X. Jadi 9X kuadrat dikurang 5X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Min 3X ditambah 6 hasilnya adalah anak-anak ngutang 3. Kemudian anak punya uang 6. Berarti hasilnya sama dengan positif 3X. Nah, jangan sampai ketinggalan variabelnya. Oke, itu dia untuk yang pertama. Kemudian pengurangan contoh yang kedua. 6X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8 dari 4X kuadrat dikurang 11X ditambah 12. Nah, kalau seperti ini soalnya isi kata dari. Ya, jadi kita tulis dulu yang pertama adalah ini. Ya, ini seperti pelajaran anak-anak waktu di SD. Kalau misalkan 6X kuadrat dikurang 2X ditambah 8 dari pengurangan 6X kuadrat dikurang 2X ditambah 8 dari 4X kuadrat dikurang 11X ditambah 12. Nah, anak-anak tulis dulu yang ini. Angka yang di belakangnya. Jadi, 4X kuadrat min 11X ditambah 12 dikurang 6X kuadrat dikurang 2X ditambah 8. Nah, seperti itu. Ya, kemudian baru kita operasikan. Kita buka kurungnya. 4X kuadrat min 11X ditambah 12. Jadi ini min 6X kuadrat min 2X ditambah 8. Selanjutnya,
Kita gabungkan yang ada sama-sama variabelnya. 4x kuadrat sama dengan min 6x. Min 6x kuadrat. Kemudian ini mengandung x, ini juga mengandung x. Berarti min 11x min 2x. Kemudian ini plus 12 plus 8. Nah, kemudian 4x kuadrat dikurang 6x kuadrat hasilnya adalah negatif 2x kuadrat. Kemudian min 11x dikurang 2x hasilnya ngutang 11, ngutang lagi 2. Jadinya nambah hutangnya jadi min 13x. Kemudian ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 20. Itu dia. Untuk yang contoh pengurangan yang kedua. Ya. Anak-anak ya, kita lanjutkan ke contoh pengurangan yang ketiga. Misalnya, ini udah Miss Yula isi kurung. Misalnya, 3 dikali A pangkat 2, 3A pangkat 2 dikurang 4A ditambah 7, dikurang 2A pangkat 3, dikurang 4A pangkat 2 ditambah 6A. Nah, ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, anak-anak caranya anak-anak menyelesaikan adalah ini yang anak-anak tulis dulu pertama. 3A pangkat 2 dikurang 4A ditambah 7. Nah, itu yang anak-anak tulis pertama. Kemudian bagaimana dengan yang berikutnya? Ini kan tanda kurangnya di luar kurung. Jadi anak-anak harus kalikan tanda kurung ini ke dalam semua. Ini dulu yang pertama anak-anak kalikan. Hasilnya min 2A pangkat 3. Jadi kita tulis min 2A pangkat 3. Kemudian tanda kurangnya ini juga anak-anak kalikan ke min 4A pangkat 2. Jadinya min sama min ketemu, jadinya positif. Plus 4A pangkat 2. Kemudian sama. Ini untuk yang ketiga. Jadi min sama positif jadinya min 6A. Nah, kemudian baru kita operasikan. Jadi yang sama variabelnya kita gabungkan. 3A pangkat 2. Ini dia. Min 2A pangkat 3. Kemudian ada nggak yang mengandung? Oke, ini ternyata kita salah. Ini 2, ini 3. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Oke, kita hapus dulu. Biar anak-anak nggak salah. Ini kita hapus. Nah, oke, misalnya keliru. Tidak melihat tanda atau pangkat dari variabelnya. Nah, anak-anak harus teliti ya. Nah, misalnya ulang. Jadi, yang pangkatnya tertinggi dulu kita tulis paling depan. Ini A pangkat 2, ini tidak ada pangkatnya. Ini 7, ini min 2A pangkat 3, ini 4A pangkat 2, ini min 6A. Jadi kita tulis dulu yang pertama yang ini. Min 2A pangkat 3. Kemudian baru kita cari variabel yang pangkatnya sama. Ini A pangkat 2, ini A pangkat 2. Jadi positif 3A pangkat 2 ditambah 4A pangkat 2. Oke, sudah ya. Kemudian ini yang mengandung variabel A. Ini juga mengandung variabel A. Jadi min 4A min 6A. Kemudian yang terakhir positif 7. Nah, sekarang baru kita operasikan min 2A pangkat 3. 3 ditambah 4 sama dengan positif 7A pangkat 2. Terus, min 4A dikurang min 6A. Atau min 4A kurang 6A. Jadi, ngutang 4, ngutang lagi 6. Jadi, min 10A. Ditambah 7. Nah, itu dia penyelesaian dari contoh pengurangan yang ketiga.
Baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, Miss Yulia harap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Miss Yulia sampaikan lewat video tadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.